sampai ke perjanjian baru. Yudaisme tidak menerima perjanjian baru. Yudaisme hanya memakai perjanjian lama. Sebagian besar diartikan secara literal, harafiah atau fisik. Ya. Nah, tali sembahyang inilah gambarnya seperti ini. Ada kotak hitam itu ditali di dahi. Dan ada yang ditali di tangan kirinya. Itu namanya tali sembahyang. Ya. Jadi orang-orang Yahudi kalau sembahyang, berdoa, mereka menempelkan di dahi dan di tangan sesuai dengan kitab ulangan tadi. Jadi kitab ulangan diartikan secara harafiah. Patam bahasa Indonesianya. Patam ini mempunyai 4 bagian, Bapak Ibu. Bagian pertama berisi potongan dari tulisan dari kitab suci, Keluaran 13, ayat 1 sampai 10. Bagian kedua, tulisan yang ada di Keluaran 13, ayat 11 sampai 16. Dan seterusnya. Jadi rupanya Patam ini berisi ayat-ayat Alkitab yang ditulis pada perkamen. Perkamen itu kulit binatang. Digulung-gulung, dilipat, dimasukkan ke dalam kotak itu, ditempel di dahi. Sesuai dengan perintah kitab ulangan. Nah, inilah yang dilakukan oleh umat Israel. Jadi mereka mengartikannya atau menafsir ayat ini secara harafiah atau literal. Kalau hanya literal atau harafiah berarti mengikuti perintah Tuhan sederhana, tinggal diikat saja. Di dahi dan di tangan. Hari ini banyak orang kalau mendengar kata di dahi dan di tangan, lalu pengertiannya, wah ini antikris nih. Wah ini chip. Begitu. Padahal tidak ada di Alkitab begitu. Di dahi dan di tangan ini bicara soal jangan punya Allah yang lain loh ya. Diulang-ulang terus loh ya. Ajaran ini ajari anak-anakmu. Ajari mereka pengakuan iman yang tadi. Beribadah itu cuma satu Allah. Elohim. Bukan Elohimnya bangsa-bangsa lain tapi Elohimnya Israel. Nah, ini sudah jelas sampai di sini. Patam ini. Nah, makanya ada kasus ketika itu Tuhan Yesus mengkritik secara keras penggunaan patam ini di kalangan Farisi dan ahli-ahli Taurat. Matius 23 ayat 5. Tuhan Yesus sangat tidak setuju kepada kebiasaan membuat tali sembahyang atau patam tadi secara lebar, digede-gedein gitu biar orang tahu. Wah ini rohani ini. Digede-gedein gitu biar orang menganggap ini orang suci ini. Nah, ini Tuhan Yesus sangat tidak setuju. Itu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Membuat tali sembahyang lebih besar dari yang biasanya. Supaya orang melihat. Supaya dipandang orang. Inilah akibatnya kalau semua diartikan secara harafiah. Umat Tuhan di gereja tidak ada yang melakukan itu. Karena kita mengartikannya itu bukan harafiah. Ya, sebagian orang bahkan tidak membaca hal itu. Makanya meleset. Mereka pikir yang di tali di sini itu disuntikkan oleh chip. Ya. Nah, di ayat yang lain, di ayat berikutnya itu bahkan, itu disuruh menempel di pintu. Di pintu gerbang. Namanya mesusah. Mesusah. Itu juga ayat-ayat Alkitab itu ditempel di pintu masuk rumah. Pintu keluar rumah itu. Ya. Nah, jadi ini adalah salah satu cara menafsir Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini kita membahas tentang chip, vaksin corona, dan 666. Ini akan dibagi menjadi 2 sesi Bapak Ibu. Sesi pertama kita akan
sampai perjanjian lama, nanti kita lanjutkan dengan sampai perjanjian baru. Sehingga pengertian kita tuntas. Tapi yang perlu saya ingatkan adalah banyak sekali hoax di internet sehubungan dengan chip, sehubungan dengan vaksin corona, sehubungan dengan konspirasi pemerintahan global. Ini banyak membuat jemaat Tuhan menjadi bingung. Padahal tidak ada itu. Kalau virus corona, semua orang sedang ada di rumah, ini tidak ada hubungan dengan antikris. Mengapa? Sebab kalau secara fisik kita tidak bisa ke gereja itu tidak masalah. Lagi pula ini kan sementara. Kalau hanya sementara tidak masalah. Mengapa? Sebab ibadah itu tidak harus di suatu gedung. Di rumah pun kita bisa ibadah. Ibadah itu kita bisa lakukan di mana saja. Ingat baik-baik. Tanda itu bukan secara fisik. Kalau orang Israel mengartikannya secara fisik ya terserah. Kita semua jangan mengartikan secara fisik. Kalau ada orang yang mengartikan secara fisik lalu Alkitab diikat di dahinya. Bagaimana itu? Kalau ada yang mengartikan secara fisik, bagaimana sekarang handphone ada Alkitabnya? Ditempel handphone di jidat begini. Atau di tangan. Kan bukan begitu ya saudara ya. Ini jangan segala sesuatu diartikan secara fisik. Oke, nah jadi soal vaksin dan sebagainya itu hoax Bapak Ibu. Semuanya itu hoax. Jangan dipercaya. Bapak Ibu kalau mendengar sesuatu yang sensasional, diperiksa dulu kebenarannya. Hari ini sangat mengerikan. Para pembicara pengkhotbah ada yang berani bohong. Berani loh bohong. Foto yang ditampilkan itu apa, dia cerita apa. Berani bohong. Kita beruntung di zaman teknologi yang terserba terbuka ini, sehingga Bapak Ibu, saudara sekalian semua, tidak mudah dibohongin. Karena berita apapun bisa diperiksa kebenarannya. Nanti belajar, di internet ada beberapa website yang untuk memeriksa apakah suatu berita itu hoax atau benar. Ya, nah, jadi Bapak Ibu sebelum kita akhiri sesi 1 ini, saya cuma mau ingatkan bahwa Alkitab itu harus dibaca sesuai konteksnya. Sudah beberapa kali khotbah-khotbah itu tidak ada buktinya sampai hari ini. Dahulu yang ada buku tebal itu soal barcode, hari ini sudah nggak laku. Karena sudah kadaluarsa. Karena sudah tidak terbukti. Semua yang tidak terbukti faktanya pasti tidak benar. Sebab kebenaran itu sesuai dengan fakta. Dan fakta itu pasti sesuai dengan Alkitab. Sebab Alkitab itu benar. Jadi kalau ada berita atau ada khotbah atau ada apapun yang kita dengar selama ini ternyata tidak benar, jangan didengar lagi pembicara-pembicara yang kurang benar ini. Sudah biasa rupanya ngomong sembarangan. Sehingga banyak orang menjadi korban dalam hal ini. Ini benar-benar menyedihkan. Ada banyak orang yang ketakutan gara-gara itu. Wah Pak, chip sudah sampai ke BSD Pak. Sebentar lagi kita semua disuntik. Tidak ada itu Bu, Pak. Itu pameran buku. Ini kelemahan daripada sistem global internet. Hoax mudah menyebar sampai ke ujung bumi. Ajaran palsu juga mudah menyebar. Berita bohong. Kejahatan mudah menyebar kemana saja. Kegelapan merajalela melalui media sosial juga. Tetapi kebenaran juga mudah sampai ke ujung bumi.
Tetapi kebenaran juga bisa mempengaruhi banyak jiwa melalui internet. Seperti yang kita lakukan ini, online. Truth ID menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu kalau mau tahu kebenaran, dengarkan yang benar. Coba diperiksa apa yang kita katakan benar atau tidak. Cocokkan dengan fakta yang ada. Ya. Chip itu tidak akan bisa membuat seseorang kehilangan keselamatan. Apalagi membuat seseorang menjadi antikris. Tidak bisa. Coba Bapak Ibu berpikir sederhana. Kalau seseorang ditangkap, seorang orang percaya ditangkap, diikat, lalu disuntik chip, apakah ia menjadi antikris? Lalu tidak selamat? Kan tidak. Ia tentu tidak bersalah. Lagi pula chip itu tidak ada gunanya sama sekali. Cuma sebagai identifikasi, tidak bisa mempengaruhi pikiran, tidak bisa mempengaruhi kehendak, tidak bisa mengontrol perbuatan kita. Jangan takut dengan chip atau teknologi atau apapun bentuknya di masa depan. Karena teknologi akan mengembang begitu cepat perkembangannya. Chip yang tadinya dahulu cuman isinya 10 transistor, 100 transistor naik terus menjadi 1000 transistor, 1 juta transistor, 10 juta transistor hari ini bisa bahkan meningkat terus sampai ratusan juta transistor. Dalam satu chip yang kecil itu. Dan ukurannya akan semakin kecil. Jadi jangan heran kalau hari ini pun sudah ada chip yang bentuknya seperti kertas, lembaran. Yang cuma ditempel sebagai stiker. Jadi sudah tidak disuntik lagi. Kalau orang mau kemana-mana pakai chip, di stiker saja. Apakah itu berarti antikris? Apa bedanya dengan sekarang kita bawa handphone kemana-mana sebagai alat pembayaran? Ada chipnya juga, cuma bedanya itu di handphone ini ditempel. Sama. Hari ini kita sudah belajar kebenaran. Ini masih sesi 1. Dan ini perjanjian lama, konteksnya diartikan secara harafiah oleh umat Israel. Yaitu dengan membuat tali sembahyang yang diikat di dahi dan diikat di tangan. Semua diartikan secara harafiah, yang di dahi berisi ayat-ayat kitab ulangan tadi, yang di tangan juga. Hal ini sempat disalahgunakan oleh orang Farisi ahli Taurat. Mereka membuat lebih besar dari biasanya supaya kelihatan istimewa di mata orang. Ini sudah dikritik oleh Tuhan Yesus sendiri. Untuk apa dibesar-besarkan? Itu fisik, itu hanya luarnya saja. Jadi hari ini tidak masalah. Fisik itu tidak masalah. Yang penting sikap hati, yang penting pikiran kita, yang penting perasaan, yang penting jiwa. Yang penting keinginan. Seluruh jiwa kita. Ingat hukum yang terutama tadi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap semua yang ada pada kita. Itulah hukum yang terutama. Itulah yang akan ditanya oleh Tuhan ketika Tuhan datang kembali. Itulah yang menjadi lambang tadi dengan ungkapan ikatkan itu di dahimu. Ingat, ikat itu di dahimu dan di tanganmu lakukan. Ya.